Bertemu kembali dengan saya Bapak Damri Tobalian dalam pembelajaran pemrograman dasar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas pemahaman akan logika berpikir seseorang yang kita contohkan dengan berbagai kegiatan atau pembuatan algoritma tentang pembuatan nasi goreng dan kegiatanmu mulai dari bangun tidur sampai ke sekolah, di mana jawaban yang anak-anak kami berikan semuanya adalah berbeda, tetapi semua perbedaan yang terjadi adalah menyatakan bahwa logika seseorang berbeda dengan logika orang lain. Maka sekarang yang akan kita pelajari adalah pemahaman logika algoritma dalam pembuatan program. Kenapa kita harus menyamakan persepsi dalam pembuatan logika algoritma dalam program? Karena dalam setiap program, logika yang kita mainkan itu harus memang sejalan dengan permasalahan dari program tersebut. Perlu Pak tekankan bahwa dalam perbuatan algoritma diharapkan kita menggunakan bahasa yang logis dan struktur. Artinya setiap orang mengerti akan maksud dari langkah-langkah yang kita buat atau gaya bahasa yang kita pergunakan. Dalam berbagai kegiatan, dalam pembuatan program, kita dihadapkan bagaimana logika berpikir kita untuk menuangkan permasalahan itu ke dalam langkah-langkah yang benar dan struktur. Sehingga dengan mempergunakan ke dalam langkah-langkah yang benar, maka kita akan gampang membuatnya ke dalam program. Maka untuk sekarang kita akan melihat beberapa contoh permasalahan yang akan dituangkan ke dalam program yang kita mulai dengan pembuatan algoritma. Nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, anak didik kami akan melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan kita tuangkan ke dalam program. Tetapi ingat, langkah pertama adalah lakukan pembuatan algoritma. Deskriptif terlebih dahulu. Jadi kalimat deskriptif itu adalah cara kita menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat ya, masih dalam untaian kalimat dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tentunya kalau bisa menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami. Nah, dan kalimat deskriptif ini hampir sama dengan prosedur teks kalau kita belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi bagaimana cara membuat pisang goreng misalnya, jadi step by step gitu. Itu contoh kalimatnya aja. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke penerapan kalimat deskriptif itu bagaimana di pemrograman, ada tips dulu bagaimana cara membuat kalimat deskriptif yang bagus. Nah, yang pertama, gunakan bahasa yang baku ya. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang ketiga, berkoresponden dengan notasi pemrograman. Artinya step by step-nya itu mengadopsi dari pemrograman. Nah, kemudian di sini ada contoh bagaimana penerapan kalimat deskriptif di kehidupan. Dan topiknya adalah memasak nasi. Jadi seperti ini. Step yang pertama mungkin ambil beras begitu ya. Nah, step kedua bersihkan beras. Step ketiga dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah nasi siap untuk dimakan. Jadi hampir sama dengan prosedur teks di bahasa Inggris tersebut ya, intinya langkah-langkah bagaimana cara memasak nasi begitu misalnya. Nah, dan kalau di pemrograman gimana? Ini contohnya adalah kita membuat program persegi panjang. Nah, dan program persegi panjangnya ini bertujuan untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi algoritma kalimat deskriptifnya yang pertama mungkin masukkan atau inputkan panjang dan lebar persegi panjang. Oke. Nah, yang kedua, hitung luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Oke ya. Dan yang ketiga, tampilkan luas persegi panjang. Luas dari panjang kali lebar tersebut ketemunya berapa, kemudian ditampilin. Nah, bagaimana kalau misal algoritmanya ini ketukar, misal yang step pertama jadi step kedua, jadi nggak masuk akal ya. Masa hitung luas dulu panjang kali lebar, sedangkan panjang kali lebarnya aja belum diisi. Harusnya diisi dulu panjang kali lebarnya, kemudian luasnya dihitung, yaitu dengan rumus panjang kali lebar. Kemudian kalau sudah ketemu luasnya, yang hasil dari panjang kali lebar tadi ditampilin ke layar. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dan kenapa tadi di tipsnya itu menggunakan bahasa baku? Mungkin itu untuk
memformalkan algoritma kita begitu. Jadi mungkin misal kata masukkan ini diganti masukin, nah itu kayaknya kurang formal lah, kurang baku dan kurang bagus lah. Dan hitung ya hitung gitu ya, jangan hitungin begitu. Tampilkan bukan tampilin. Oke. Soal selanjutnya adalah kita melakukan algoritma untuk perhitungan luas lingkaran yang nantinya akan kita tuangkan ke dalam program. Maka ini dia algoritma untuk perhitungan luas lingkaran dengan rumus luas sama dengan VR kuadrat. Maka algoritma untuk luas lingkaran adalah yang pertama. Langkah pertama kita mulai. Langkah kedua masukkan nilai R. Langkah ketiga hitung luas dengan rumus VR kuadrat. Yang langkah keempat adalah cetak luas. Langkah kelima adalah selesai. Dengan catatan, 1. Nilai R hanya kita input sekali. Yang kedua, V atau tulisannya seperti V adalah sebuah konstanta atau nilai tetap, tidak bisa dirubah. Jadi tidak perlu kita input. Jadi kita hanya membuat rumus yaitu VR kuadrat saja. Itulah untuk algoritma pembuatan luas lingkaran. Selanjutnya kita buat untuk soal yang berikutnya. Contoh berikut adalah algoritma untuk perhitungan keliling persegi panjang dengan rumus keliling sama dengan 2 kali P kali L. Maka algoritmanya adalah langkah pertama mulai, langkah kedua masukkan nilai P, langkah ketiga masukkan nilai L, langkah keempat hitung dengan rumus keliling sama dengan 2 kali P kali L, langkah kelima cetak hasil, langkah keenam selesai. Catatan di sini untuk dua di sini kita tidak perlu menginput karena 2 sama dengan V tadi. Sama dengan V merupakan sebuah konstanta atau sudah keputusan mutlak bahwasanya 2 merupakan ketetapan bahwa rumus keliling adalah 2 kali P kali L. Maka perlu Bapak tekankan dalam setiap penggunaan algoritma yang memiliki angka atau sebuah ketetapan tidak perlu kita lakukan penginputan, tetapi nilai dari angka tersebut kita masukkan ke dalam langkah berikut yang melakukan perhitungan. Sekali lagi Bapak bilang, untuk setiap rumus yang menggunakan angka itu tidak perlu diinput. Dalam setiap algoritma, kata angka atau angka tidak perlu diinput dalam algoritma, tetapi angka tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan rumus. Bapak harap sudah mengerti. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan pada pertemuan berikutnya. Bapak harapkan anak didik sekalian bisa mengulang video ini untuk lebih mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Apabila ada yang kurang jelas bisa tanyakan kepada Bapak, bisa melalui Classroom atau bisa melalui WA. Dengan senang hati Bapak akan menjawabnya. Bapak harapkan tetap semangat, SMK bisa, RPL selalu di hati.